Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya semuanya dalam limpahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Algenia Salsabila dengan NIM 220104010025. Kali ini, saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS tentang mind mapping atau peta konsep materi ilmu dakwah. Pada ilmu dakwah, ada 4 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tinjauan umum ilmu dakwah, konsepsi dasar dan posisi dasar hukum fungsi ilmu dakwah, proses dan unsur-unsur ilmu dakwah, dan yang terakhir, objek ilmu dakwah. Baik, pembahasan pertama kita yaitu adalah tinjauan umum ilmu dakwah. Pada tinjauan ilmu dakwah, kita akan mempelajari 4 hal, yaitu pengertian dakwah, tinjauan semantik dakwah, yang ketiga fenomena dakwah, dan yang terakhir definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Pembahasan pertama kita yaitu mengetahui tentang pengertian dakwah. Pengertian ilmu dakwah. Ilmu dakwah secara etimologi yaitu kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yada'u, da'watu yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, mengundang. Sedangkan secara terminologi, dakwah adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam mengajak atau menyeru orang lain kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran agar selamat dan bahagia di dunia akhirat. Dari kedua pengertian secara etimologis dan terminologi, maka ilmu dakwah ini memiliki hakikat dakwahnya, yaitu yang terbagi 3 menjadi kebebasan, rasional, dan universal. Hakikat dakwah dalam artian kebebasan, yaitu adalah menyampaikan suatu ajaran Islam dengan halus, lembut, dan tidak bersifat memaksa pada setiap individu. Sedangkan secara rasional dalam berdakwah itu maksudnya adalah suatu ajakan untuk berpikir, berdebat, dan berargumen dalam untuk menilai suatu kasus yang muncul. Sedangkan hakikat dakwah secara universal artinya mengajak untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan itu adalah milik semua orang, siapapun dapat melakukannya dan bermanfaat bagi umat manusia. Pembahasan kedua yaitu adalah fenomena dakwah. Fenomena dakwah merupakan suatu kejadian yang terjadi dalam proses penyampaian dakwah dari zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada sahabat dan umat hingga terbentuknya ulama di berbagai seluruh dunia. Fenomena dakwah telah melewati berbagai zaman dengan karakter penyampaian dakwah yang beragam di berbagai belahan dunia hingga sekarang. Substansi penyebaran Islam terbagi menjadi 2, yaitu standar kebenaran dan standar etika. Maksud dari standar kebenaran yaitu adalah adanya kebenaran pesan-pesan nilai hidup dan kehidupan yang selayaknya dimengerti dan diterima, serta dijadikan dasar kehidupan oleh segenap manusia. Sedangkan maksud dari standar etika adalah adanya keterbukaan, yaitu proses penyerah terimaan dan pengamalan pesan antara da'i dan mada'u hendaknya terjadi secara manusiawi, berdasarkan atas rasionalitas tertentu dan tanpa paksaan. Yang ketiga yaitu tinjauan semantik dakwah. Tinjauan semantik dakwah dalam tinjauan semantik menurut Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, MAG, menyebutkan bahwa ada sekiranya 10 macam makna dakwah dalam Al-Quran. Makna yang pertama yaitu mengajak dan menyeru. Artinya ini adalah mengajak dan menyeru baik kepada kebaikan maupun kemusyrikan. Hal ini dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 221. Yang kedua yaitu adalah doa. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 38. Yang ketiga yaitu mendakwa atau menganggap yang tidak baik. Ini merupakan makna ketiga dari tinjauan semantik dakwah. Makna yang keempat yaitu mengadu. Yang kelima memanggil atau panggilan. Yang keenam yaitu meminta. Yang ketujuh mengundang. Yang kedelapan yaitu penyeru, seperti contohnya malaikat Israfil sebagai penyeru yang dijelaskan pada surah At-Toha ayat 108. Dan yang kesembilan yaitu adalah panggilan nama atau gelar, dan yang ke-10 yaitu anak angkat. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing makna yang disebutkan membutuhkan objek dan sasaran dakwah. Yang keempat, definisi ilmu dakwah menurut para ahli.
Ada 4 pendapat menurut ahli definisi ilmu dakwah. Yang pertama dari Abdul Al-Qarim Zaidan, dakwah adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam. Yang kedua yaitu Nasaruddin Razak. Beliau mengatakan dakwah adalah suatu usaha memanggil manusia ke jalan ilahi menjadi muslim. Yang ketiga yaitu Abdul Qadir Munshi. Beliau mengatakan dakwah ialah mengubah umat dari satu situasi yang lebih baik di dalam segi kehidupan. Sedangkan Muhammad Arifin mengatakan, dakwah adalah suatu kegiatan ajakan dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok. Baik, kita akan memasuki pembahasan kedua tentang ilmu dakwah, yaitu konsepsi dasar dan posisi dasar hukum fungsi ilmu dakwah. Baik, pada pembahasan kedua tentang ilmu dakwah ini terbagi menjadi 3, yaitu fungsi dakwah, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum, dan tujuan dakwah. Baik, kita akan membahas yang bagian pertama yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dakwah. Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dakwah. Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam penerapan ilmu dakwah. Hal ini dikarenakan Al-Quran sebagai Al-Huda dan Islam sebagai Sirat Mustaqim, dan hadis sebagai penjelas dalam penyampaian materi dalam bermedia dakwah. Dari definisi Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum tadi, maka dakwah terbagi menjadi 2, yaitu adalah dakwah khusus dan juga dakwah umum. Dakwah khusus yaitu ditujukan kepada masyarakat umum dengan jalan yang menjelaskan kebaikan dan penerapannya terhadap manusia yang beraneka ragam. Sedangkan dakwah umum yaitu dakwah yang dilaksanakan oleh pribadi-pribadi antara satu sama lain, maka diisyaratkan adanya keahlian dan keterampilan khusus. Mereka cukup melakukan dakwah sesuai dengan kemampuan dan tugas serta bidang mereka masing-masing. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dakwah. Pada fungsi dakwah itu terbagi menjadi 2 segi. Yang pertama yaitu segi tingkatan dan yang kedua segi misi perubahan masyarakat. Pada fungsi dakwah, pertama-tama kita akan membahas segi tingkatan. Segi tingkatan ini terbagi menjadi 2, yaitu segi tahapan dan segi aspek pelaksanaan. Pada segi tingkatan, yang akan kita bahas pertama yaitu tahapan. Tahapan pertama yaitu adalah menanamkan pengertian, yang kedua membangkitkan kesadaran, dan yang ketiga mengaktualisasikan dalam tingkah laku, dan yang keempat melestarikan dalam kehidupan. Maksud dari menanamkan pengertian yaitu memberikan penjelasan sekitar ide-ide ajaran Islam yang disampaikan sehingga orang yang mempunyai persepsi atau gambaran yang jelas dan benar apa yang disampaikan. Yang kedua, membangkitkan kesadaran, artinya yaitu mengunggah kesadaran manusia agar timbul semangat dan dorongan untuk melakukan suatu nilai yang disajikan kepadanya sebagai ambang ke arah tindakan amalia atau realisasi perbuatan. Mengaktualisasikan dalam tingkah laku ini maksudnya adalah sebagai realisasi dari pengertian dan kesadaran yang baik dan benar, menimbulkan tingkah laku dan perbuatan yang senantiasa didasari oleh ajaran Islam. Melestarikan dalam kehidupan, artinya usaha agar ajaran Islam itu telah terrealisasi dalam diri seseorang, sehingga nilai-nilai keislaman itu akan selalu tetap ada dalam setiap kehidupan. Selanjutnya yaitu segi tingkatan dalam aspek penerapan. Aspek penerapan ini terbagi menjadi 3, yaitu preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Yang pertama yaitu adalah preventif, yaitu usaha pencegahan sebelum timbulnya penyimpangan norma agama dengan berusaha mencari pangkal penyebabnya dan mengatasinya. Yang ketiga yaitu rehabilitatif, yaitu maksudnya memperbaiki kembali kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam masyarakat, berupa penyelewengan, pelanggaran asusila, dan kemungkaran lainnya. Selanjutnya, fungsi dakwah dari segi misi perubahan masyarakat. Pada segi misi perubahan ini terbagi menjadi 7, yaitu pertama, hubungan, berkembang, psikis, tujuan, peran, natur, dan praktis. Yang pertama yaitu hubungan. Maksud dari segi misi perubahan hubungan, manusia perlu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terwujudnya misi uluhiyah, yaitu yang mengajarkan moralitas, etika, islami, dan rohani manusia, dan menempatkan kedudukan yang benar sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkembang. Artinya keinginan manusia yang ingin berkembang dapat mengakibatkan kepuasan manusia yang dapat membahayakan manusia, sehingga dakwah berperan memberikan pengetahuan terhadap esensi ajaran yang berdasarkan wahyu ilahi.
Yang ketiga, psikis. Dakwah dalam psikis dimaksudkan agar dapat mengembangkan psikis manusia yang lebih baik. Dengan kenyataan dakwah selalu memberikan motivasi terhadap perbuatan baik. Yang keempat yaitu adalah tujuan. Dakwah sebagai tujuan hidup manusia akan memberikan filter, penyaring yang akan memberikan arah dan selalu lurus arah hidup manusia. Hal ini berkaitan dengan segi misi perubahan manusia sebagai agen sosial, yaitu sebagai agen perubahan agar mengubah manusia dan mempengaruhi manusia lain menjadi lebih baik. Yang kelima yaitu peran. Dakwah memiliki peranan dalam pembaharu masyarakat yang memberikan pedoman yang akan lebih kultur dan evangelisasi pada manusia. Yang keenam yaitu natur. Artinya dakwah bukan saja hanya mengubah natur atau keadaan manusia, akan tetapi justru dakwah akan mengembalikan manusia kepada fitrah yang benar menurut kata hatinya. Yang terakhir yaitu adalah praktis, artinya dakwah memajukan segala bidang tingkah laku manusia yang berfungsi mengarahkan segala aktivitas, keperluan, dan keinginan manusia. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan dakwah. Pada tujuan dakwah terbagi menjadi dua pembahasan, yang pertama subjek dakwah dan dua objek dakwah. Objek dakwah. Pada zaman Nabi, objeknya adalah orang-orang beriman, agar konsisten dalam pembinaannya. Prinsipnya, tujuan dakwah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi keadaan objek dakwah bersifat variatif, yang masing-masing objeknya memiliki eksistensinya sendiri. Pada objek dakwah terbagi menjadi tiga, yaitu kepada orang kafir, yang kedua kepada ahli kitab, dan yang ketiga kepada orang beriman. Yang pertama yaitu kepada orang kafir. Maksudnya adalah penyampaian dakwah secara intensif pada kelompok ini bertujuan agar mereka beriman kepada Tuhan dan sadar akan kedudukan dan fungsi dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kepada ahli kitab. Dakwah terhadap ahli kitab dalam objek dakwah bertujuan menunjukkan agar da'i berusaha menanamkan keyakinan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan kitab Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia secara universal. Dan yang ketiga yaitu kepada orang beriman. Pelaksanaan dakwah pada orang beriman bertujuan untuk agar mereka intensif melaksanakan amal soleh sebagai bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbentuk akhlak yang mulia dan di akhirat nanti akan mendapatkan pahala mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subjek dakwah. Secara etimologi, subjek dakwah dapat diartikan sebagai pelaku atau orang yang menyeru mengajak. Sedangkan menurut terminologi, subjek dakwah adalah orang yang melakukan dakwah baik dalam lisan, tulisan, maupun dalam perbuatan yang dilakukan secara individu. Nah, jadi subjek dakwah ini yaitu adalah da'i. Mengapa da'i? Karena da'i sebagai subjek atau pelaku dakwah berperan sebagai warasatul anbiya dalam mengemban misi menyiarkan ajaran-ajaran Islam, mengajak ke jalan kebenaran, dan mencegah dari kemungkaran. Sehingga seorang da'i harus tercermin dari sikap dan perbuatannya, karena ia harus memberikan contoh, sikap dan tingkah laku yang baik sebagai subjek atau pelaku dakwah. Karena itulah, da'i akan berpengaruh terhadap efektivitas dakwah yang akan dilakukan oleh seorang da'i. Nah, sekarang sudah masuk ke pembahasan ketiga ilmu dakwah, yaitu proses dan unsur-unsur ilmu dakwah. Proses dan unsur-unsur dakwah. Pada bab ini, terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu adalah proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Pada proses dakwah dibahas yaitu ada tiga, al-hikmah, al-mauziyah al-hasanah, dan al-mujadalah bi-ihsan. Sedangkan pada unsur-unsur dakwah dibahas ada 6, yaitu da'i, mada'u, maddah, wasilah, tarigah, dan atsar. Pembahasan pertama kita pada bab proses dan unsur-unsur dakwah, kita akan membahas tentang proses dakwah. Proses dakwah. Proses dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan, atau seruan kepada orang lain atau masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan agama secara sadar. Yang pertama yaitu al-hikmah. Artinya, yakni perkataan yang jelas disertai dengan dalil dapat diperjelas kebenaran dan menghilangkan keraguan. Al-hikmah merupakan metode dakwah praktis bagi jurum dakwah yang bermaksud mengajak manusia di jalan yang benar.
Yang kedua yaitu al-mauziyah al-hasanah, yaitu metode dakwah yang memberikan kepada sasaran dakwah bahwa peranan juru dakwah sebagai teman dekat yang menyayanginya serta yang dapat bermanfaat dan membahagiakan karena rasa cinta yang diperlihatkan oleh juru dakwah sehingga membuat seseorang merasa dihargai. Yang ketiga yaitu al-mujadalah bi al-ikhlas. Artinya pada metode ini sasarannya adalah kaum cerdas dan intelektual yang tinggi. Pada mujadalah upaya dapat melalui bantahan, dakwah, diskusi, atau berdebat dengan cara yang terbaik. Al-Ihsan menunjukkan unsur positif terhadap mujadalah, sehingga dapat dikatakan metode ini ditujukan kepada mad'u yang melakukan penolakan, tidak peduli, atau membantah. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah unsur-unsur dakwah. Pada unsur-unsur dakwah terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu da'i, mad'u, maddah, wasilah, tariqah, dan atsar. Da'i atau pelaku dakwah adalah yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Yang kedua adalah mad'u. Mad'u atau penerima dakwah yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dari dakwah baik individu atau kelompok atau maupun yang beragama Islam maupun tidak. Jadi manusia secara keseluruhan yang mendapatkan atau penerima dakwah. Yang ketiga yaitu maddah, yaitu adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da'i kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran itu sendiri. Yang keempat adalah wasilah. Wasilah atau media dakwah yaitu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad'u. Media dakwah dapat berbentuk secara lisan, tertulis, maupun media elektronik. Yang kelima yaitu tariqah. Tariqah atau metode yaitu memiliki pengertian merupakan suatu cara yang bisa ditempuh untuk menentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, yaitu adalah rencana dan tata pikir manusia. Yang terakhir yaitu atsar. Atsar atau efek dari dakwah yang disampaikan. Jadi atsar memiliki pengertian yaitu adalah setiap aktivitas dakwah yang akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh da'i dengan materi dakwah, wasilah tariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek pada mad'u. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang keempat dari ilmu dakwah, yaitu objek ilmu dakwah. Pada pembahasan yang keempat, objek dakwah ada 2 pembahasan, yaitu objek formal dan objek material. Sebelum kita membahas tentang objek material dan objek formal, kita harus mengetahui dulu nih pengertian dari objek dakwah. Jadi, objek dakwah disebut juga dengan mad'u, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik sebagai individu maupun kelompok. Baik manusia yang beragama atau tidak, atau dikatakan manusia yang belum beragama Islam. Tujuan dari dakwah yaitu mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sehingga dari pengertian dari objek dakwah tadi, para ahli dari ilmu sains mengatakan bahwa objek dari suatu ilmu dakwah harus memiliki objek material dan formalnya, dan juga manusia sebagai pelaku dalam pelaksanaannya. Objek material. Objek material adalah berfokus pada materinya atau lebih mudah dikenal yaitu si pendakwah atau medianya, dan sumber materinya adalah Al-Quran dan hadis sebagai materi dalam berdakwah kepada mad'u. Sedangkan objek formal memiliki pengertian yaitu adalah cara penyampaian dakwah yang dimengerti dan dapat dipahami oleh mad'u yang mendengarkan dakwah itu sendiri. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih tentang pengertian dari objek material dan objek formal. Sekarang kita bahas apa saja sih yang termuat pada objek-objek tersebut. Yang pertama, kita akan membahas objek material. Pada objek material terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pendakwah, mitra dakwah, metode dakwah, pesan dakwah, dan media dakwah. Yang pertama yaitu pendakwah, merupakan seseorang yang telah menguasai ilmu-ilmu ajaran Islam dengan penyampaian yang baik serta mudah difahami khalayak umum untuk menyebarkan kebaikan dan ajaran Islam. Yang kedua yaitu mitra dakwah. Mitra dakwah dapat diartikan juga dengan orang yang mendengarkan dakwah. Peran mitra dakwah sangat membantu dalam proses jalannya dakwah.
Karena itu, mitra dakwah sebagai komponen dalam penyampaian dakwah. Yang ketiga yaitu adalah metode dakwah. Metode dakwah adalah cara penyampaian sesuatu kepada audiens menggunakan cara sebaik mungkin agar orang dapat memahami dan menerima apa yang telah disampaikan. Yang keempat yaitu adalah pesan dakwah. Pesan dakwah adalah bertujuan menyampaikan materi-materi pesan kepada mad'ulah, orang yang mendengarkan dakwah. Dalam hal berdakwah harus dapat mengetahui pesan yang harus disampaikan mad'ulah agar mad'ulah dapat menerima dengan baik dan mudah dipahami. Yang terakhir adalah media dakwah. Media dakwah adalah alat yang menjadi penunjang jalannya penyampaian proses material objek dakwah. Contohnya bisa menggunakan media lisan, tulisan, atau media elektronik, hingga kebudayaan sekitar yang mengalami akulturasi dalam keislaman. Selanjutnya yaitu adalah objek formal. Objek formal terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tabligh akbar, yang kedua irsyad, yang ketiga tadbir, dan yang keempat tathwir. Pembahasan yang pertama yaitu tabligh akbar. Tabligh merupakan metode penyampaian dakwah secara lisan yang dilakukan di tempat tertentu dengan sejumlah hadirin. Materi dakwah yang disampaikan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya, menggunakan akal dan selalu dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu irsyad. Irsyad nafsi adalah suatu metode dakwah di mana konseli dan konselor menyatu dalam diri dai, atau dengan kata lain dai dan mad'u itu menyatu dalam diri seseorang. Jadi, seseorang dai sebelum membimbing seseorang melakukan sesuatu tindakan yang baik terlebih dahulu. Dia telah melakukan perbuatan baik tersebut. Yang ketiga yaitu tadbir. Tadbir adalah dakwah yang dilakukan dengan rekayasa sosial. Artinya, kegiatan dakwah, transformasi, dan institusional ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan publik atau pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu tathwir. Tathwir berarti kegiatan dakwah dengan mentransformasikan ajaran Islam melalui amal soleh berupaya pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan dan ekonomi. Nah, dengan pembahasan materi yang tadi, itu merupakan sudah penutup dari akhir materi kita. Itulah penjelasan dari mind mapping tentang ilmu dakwah. Semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.